Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sindrom progeria Hutchinson-Gilford. Kami dengan anggota kami yang pertama ada Mirabel Alvareta Maeswari dengan NIM akhir 108. Selanjutnya ada Nur Aulia Zahra Natasha Fira dengan NIM akhir 116. Dan saya sendiri selaku moderator yaitu Ica Aulia Salsabila dengan NIM akhir 117. Untuk selanjutnya pemaparan materinya akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Latar belakang kami itu mengambil dari penyakit yang bernama progeria, yaitu kelainan genetik yang sangat langka dan progresif, menyebabkan anak-anak menua dengan cepat. Penyakit ini membuat anak-anak yang terkena mengalami gejala penuaan parah dan progresif dimulai pada tahun pertama kehidupan. Rata-rata penyakit yang dimiliki oleh progeria memiliki harapan hidup sekitar 13-15 tahun dan penyebab kematian utama biasanya adalah penyakit kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah yang terkait dengan penuaan seperti aterosklerosis parah. Untuk subjek kajiannya, progeria adalah salah satu bentuk dari penyakit yang disebut laminopati, yaitu kelainan yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode protein lamina nukleus. Yang pertama ada protein kunci, yaitu lamin A, adalah protein filamen perantara yang membentuk lamina nukleus. Lamina nukleus ini berperan penting dalam menjaga bentuk dan stabilitas inti sel. Yang kedua ada protein abnormal progerin. Mutasi ini menyebabkan produksi protein abnormal yang disebut progerin. Normalnya prelamin A ini akan diproses menjadi lamin A yang matang, namun mutasi LMNA menyebabkan pemotongan yang salah, menghasilkan progerin yang tetap melekat pada membran inti. Yang ketiga ada mutasi genetik, yaitu progeria yang disebabkan oleh mutasi titik tunggal pada gen LMNA. Yang keempat ada disorganisasi inti, yaitu akumulasi progerin membuat lamina nukleus menjadi tidak stabil dan kaku. Untuk faktor penyebab utama dari penyakit progeria ini adalah yang pertama ada gangguan enzim, yaitu mutasi LMNA mengganggu proses pasca translasi, dan enzim terdampak yaitu progerin gagal diproses oleh metaloprotease. Yang kedua ada peningkatan stres oksidatif, yaitu inti sel rusak, disfungsi mitokondria, dan kerusakan makromolekul, yaitu stres oksidatif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih waktunya. Slide selanjutnya yaitu ada cara meringankan gejala dan memperlambat perkembangan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tentang cara meringankan gejalanya, yaitu progeria belum dapat disembuhkan karena penyebab utamanya adalah mutasi genetik pada tingkat inti sel. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan masih bersifat suportif dan simptomatik dengan tujuan utama untuk memperlambat progres penyakit serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu terapi utama yang digunakan adalah farnesyl transferase inhibitor, yaitu lonafarnib. Obat ini bekerja dengan lambat mesilasi pada protein progeria. Dengan terhambatnya proses tersebut, progeria tidak dapat menempel kuat pada membran inti sel, sehingga kerusakan struktur lamina nukleus dapat dikurangi dan fungsi sel menjadi lebih stabil. Selain terapi obat, pasien juga mendapatkan perawatan suportif, seperti pemberian aspirin dosis rendah untuk mencegah komplikasi kardiovaskular, penggunaan statin untuk mengontrol kadar kolesterol, terapi fisik dan okupasi untuk menjadi mobilitas sendi, serta pengaturan nutrisi dan hidrasi guna mencegah gagal tumbuh dan dehidrasi. Selanjutnya itu ada penanganan progeria. Saat ini melakukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis jantung, ahli genetika, ahli gizi, dan terapis.
Pendekatan ini penting karena komplikasi utama progeria berkaitan dengan sistem kardiovaskular dan pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Selain terapi yang telah digunakan, penelitian terbaru mulai mengembangkan pendekatan yang lebih spesifik. Salah satunya adalah kombinasi farnesyl transferase inhibitor dengan geranil-geranil transferase inhibitor yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas terapi. Penelitian juga mengarah pada terapi gen menggunakan CRISPR-Cas9 yang bertujuan untuk memperbaiki mutasi gen LMNA atau mencegah membentuk progeria pada tingkat molekuler. Selain itu, dikembangkan pula senolitik, yaitu obat yang menargetkan dan mengeliminasi sel-sel yang mengalami penuaan akibat akumulasi progerin. Meskipun sebagian besar terapi ini masih berada pada tahap penelitian dan uji klinis, hasilnya memberikan harapan baru dalam penanganan progeria di masa depan. Selanjutnya yaitu ada pola keterlibatan otak pada progeria. Pada progeria, keterlibatan otak relatif lebih ringan dibandingkan jaringan tubuh lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor biologis. Yang pertama yaitu ada neuron bersifat postmitotik, artinya sel saraf jarang mengalami pembelahan. Itu akumulasi progerin paling berdampak pada sel yang aktif membelah. Yang kedua yaitu tingkat ekspresi gen LMNA dan produksi progerin di jaringan otak tergolong rendah dibandingkan jaringan lain seperti pembuluh darah dan juga jaringan ikat. Selain itu, otak dilindungi oleh blood-brain barrier yang membatasi masuknya faktor stres sistemik ke jaringan saraf. Akibatnya, fungsi kognitif penderita progerin umumnya tetap terjaga dan gangguan neurologis bukan merupakan manifestasi utama dari penyakit ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Slide ini akan menjelaskan tentang kasus nyata progeria di Indonesia. Jadi, kami mengangkat contoh kasus nyata progeria di Indonesia, tepatnya di Aceh. Nah, salah satu kasus yang cukup dikenal adalah Gantika Indriani dari Nagan Raya yang menjadi sorotan media sekitar tahun 2020. Progeria ini merupakan penyakit genetik langka yang membuat penderitanya mengalami penuaan jauh lebih cepat dibanding usia sebenarnya. Kondisi ini bukan disebabkan oleh pola asuh atau lingkungan, tetapi murni akibat kelainan genetik. Menariknya, meskipun mengalami keterbatasan fisik, Gantika tetap menjalani aktivitas seperti anak-anak pada umumnya, seperti sekolah dan bermain, sehingga menunjukkan bahwa kualitas hidup tetap bisa diupayakan dengan dukungan yang tepat. Kemudian di sini ada 5W plus 1H. Yang pertama ada What. What di sini progeria adalah penyakit genetik langka akibat mutasi gen LNA yang menyebabkan penuaan dini progresif. Yang kedua ada When, yaitu kerusakan sel dimulai sejak bayi, gejala klinis tampak jelas usia 1-2 tahun. Kemudian Why, penyebabnya karena mutasi gen LMNA menghasilkan progerin yang merusak struktur inti sel, meningkatkan stres oksidatif, dan mempercepat penuaan. Kemudian ada Wo, di sini yang mengalami progeria yaitu anak-anak dengan onset sejak tahun pertama kehidupan mutasi biasanya bukan turunan. Kemudian ada Where, progeria ini terjadi di tingkat inti sel khususnya pada lemina nukleus. Secara geografis bisa terjadi di mana saja termasuk Indonesia ataupun lebih tepatnya Aceh. Yang terakhir ada How. Nah, jadi progeria ini cara penanganannya ada 3. Yang pertama pakai FTI, lonafarnib, untuk menghambat farnesilasi. Kedua ada perawatan suportif, jantung, nutrisi, terapi fisik, dan riset lanjut CRISPR, senolitik, dan antioksidan. Sebagai kesimpulan, progeria ini disebabkan oleh mutasi gen LMNA yang menghasilkan protein abnormal progerin. Akumulasi progerin ini merusak struktur lamina nukleus sehingga mempercepat penuaan sel. Dampak paling besar terlihat pada jaringan yang aktif membelah, terutama sistem kardiovaskular yang menjadi penyebab utama komplikasi serius pada pasien. Menariknya, jaringan otak relatif tidak terlalu dampak, sehingga fungsi kognitif penderita progeria umumnya tetap baik. Saat ini, terapi seperti lonafarnib belum bersifat kuratif, tetapi mampu memperlambat progres penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk pengembangan terapi yang lebih efektif di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.